Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara sekalian, beribadah bersama, dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, hari ini seperti ditulis juga di gereja-gereja seluruh dunia, saudara memperingati hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta itu. Hari turunnya Roh Kudus, diberikannya Roh Kudus kepada kita orang percaya, dimulainya gereja di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, kita akan bersama belajar dari tema Roh Kudus ini, hidup berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus. Sebelumnya mari saya mengajak kita membaca bersama dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Tetapi saya akan memfokuskan saudara, kita akan membaca dua ayat dari ayat 16 dan 17. Itu ayat fokus kita saudara. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Yohanes 14 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Yesus berdoa, berkata kepada para muridnya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, karena waktu saya mau memakai 10 menit awal ini saudara untuk sedikit menjelaskan atau memberikan satu dasar pemahaman tentang Roh Kudus saudara. Siapakah Roh Kudus? Kalau kita belajar dari bahasa aslinya, dari etimologinya saudara, Roh Kudus itu pertama tentu roh itu sendiri saudara dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani pneuma atau ruah saudara, artinya adalah sesuatu yang tidak terlihat seperti udara atau nafas saudara. Tetapi walaupun tidak terlihat memiliki satu dinamika yang menyatakan di dalamnya itu ada kuasa yang dinamis, bahkan dianggap sebagai yang menopang kehidupan. Itu filosofisnya saudara tentang roh. Jadi sebenarnya roh itu memiliki arti sesuatu yang terkait dengan udara yang tidak terlihat, gerakan yang dinamis di dalamnya, ada kuasa saudara, dan merupakan esensi daripada hidup. Sedangkan kudus, mungkin istilah yang lebih sering kita dengar saudara, artinya adalah dikhususkan, dispesialkan, disendirikan. Sesuatu yang terkait dengan Allah, yang punya makna baik, bersih, utama, itu kudus. Sehingga Roh Kudus saudaraku artinya adalah roh, jadi bukan materi, itu sebabnya tidak terlihat, tetapi yang punya kuasa yang tidak sama, yang berbeda dengan roh-roh yang lain, yang spesial, yang khusus, dan dikaitkan dengan Allah. Itu Roh Kudus saudara. Mari kita belajar lebih dalam tentang Roh Kudus dalam pemahaman Alkitab. Saudara, mengapa kita perlu belajar tentang Roh Kudus? Hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua alasan saudara, mengapa kita perlu belajar tentang Roh Kudus. Yang pertama, alasan yang lebih esensial, yang kita harus belajar saudara. Dan kedua adalah alasan yang lebih kontekstual, mengapa penting di zaman ini, hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Mari kita awali dengan alasan esensial. Yang pertama saudara, Alkitab memperkenalkan Roh Kudus itu sebagai pribadi Allah Tritunggal. Itu sebabnya sangat esensial. Dia adalah pribadi Allah Tritunggal. Sebagai pribadi saudara, Roh Kudus itu diperkenalkan Alkitab memiliki pengetahuan, memiliki kehendak, memiliki emosi, memiliki karya, dan berelasi dengan manusia, dengan orang percaya. Saudara, saya tidak menjelaskan satu-satu bagian ini, saudara nanti bisa melihatnya saudara. Tapi dia adalah pribadi. Dia bukan cuma sekedar kuasa, power, no. Tetapi dia adalah satu pribadi. Saudara, dia bukan hanya sembarang pribadi, tetapi dia adalah pribadi Allah Tritunggal itu sendiri saudara. Sebagai pribadi Allah Tritunggal, kalau saudara memperhatikan Alkitab, penyebutan Allah Roh Kudus itu kadang bergantian dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Bahkan kadang bersamaan muncul di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara, dia adalah pribadi Allah Tritunggal itu. Dia diperkenalkan memiliki kualitas ilahi saudara. Pikirannya,
kuasanya, kekekalannya. Dan dia terlibat di dalam karya ilahi. Mulai dari penciptaan, pewahyuan, sampai karya keselamatan dia ada di sana. Setelah ketika dikatakan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal, lalu kita ditanya, mengapa kita perlu belajar Allah Roh Kudus? Jawabannya tentu saja saudara, dia adalah pribadi Allah Tritunggal. Allah kita adalah Allah yang suka dikenali. Allah yang memerintahkan supaya kita belajar untuk mengenal dia. Dia menyatakan dirinya. Dia ingin kita mengenalnya. Saudara, mengenal pribadi Allah Roh Kudus adalah hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, saudara dan saya. Dia bukan hanya pribadi Allah Tritunggal, alasan esensial kita saudara. Tetapi dia juga sekaligus adalah Allah Tritunggal yang sangat berperan, yang perannya itu begitu dekat dengan kehidupan orang percaya. Saudara, tadi saya mengatakan dia terlibat dalam penciptaan, dalam pemeliharaan ciptaan saudara. Tetapi di dalam hidup Kristen, Alkitab akan memperkenalkan begitu banyak perannya. Dialah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Dialah yang melahirbarukan kita, yang mempertobatkan kita, meneguhkan kita sebagai anak, membenarkan kita, menyucikan kita, memeteraikan kita. Saudara, begitu banyak perannya yang dekat dengan hidup Kristen. Kalau kita mengaku Kristen, ada banyak hal yang dikerjakan Roh Kudus sehingga membuat kita itu menjadi Kristen, menjalani hidup Kristen. Kalau dia adalah pribadi Allah Tritunggal yang begitu dekat perannya. Aneh bukan kalau kita tidak mengenal dia. Kalau kita tidak punya kerinduan untuk mengenalnya. Dia adalah pribadi Allah Tritunggal yang Tuhan berikan anugerahkan untuk menyertai kita. Dekat sekali perannya. Sudah seharusnya kita yang mengaku orang percaya. Kita punya kerinduan itu. Kerinduan untuk mengenal dia. Belajar tentang dia. Serius belajar tentang dia. Sekarang kita ke alasan yang kedua. Saudara, alasan yang lebih kontekstual. Saudara, alasan kontekstual berbicara pertama tentang sejarah gereja. Di dalam perjalanan sejarah gereja, saudara, kita melihat ada fase-fase di sana. Di mana Roh Kudus itu seakan-akan terlupakan. Seakan-akan tidak mendapatkan tempat untuk dikenal lebih dalam, dialami dengan sungguh oleh orang-orang percaya. Tetapi juga ada fase-fase dalam perjalanan sejarah itu, saudara, Roh Kudus itu justru terobsesi di dalamnya manusia itu menekankan tentang Roh Kudus itu. Saudara, ini dua fase yang tidak bisa dihapus dalam sejarah gereja, terjadi demikian. Saudara, kalau berbicara soal terlupakan, saudara mungkin mengenal sejarah pra-reformasi, saudara. Gereja pada waktu itu sangat menekankan yang namanya tradisi. Pra-reformasi, saudara, orang Kristen itu bahkan tidak memiliki Alkitab di tangannya. Mereka harus mendengar yang ditradisikan, yang turun-temurun dijalankan begitu rupa. Lalu muncul gerakan reformasi, mengajarkan kita harus kembali kepada Alkitab. Setiap orang harus kritis, mempelajari Alkitab, sehingga tahu tradisi mana yang sesuai dengan kebenaran, dan mana yang tidak sesuai dengan kebenaran itu. Tetapi kemudian kekritisan itu, saudara, dalam perkembangannya menjadi sesuatu yang mengkritisi semua hal. Bahkan sampai menolak Alkitab itu sendiri. Muncul liberalisme, yang tidak mau lagi percaya Alkitab sebagai firman Allah. Saudara, zaman yang seperti itu digambarkan. Roh Kudus seakan-akan tidak mendapatkan tempat di sana. Manusia lebih banyak memakai pikirannya. Memakai apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga tradisi. Memakai pikiran untuk mengkritisi. Saudara, Roh Kudus seakan-akan terlupakan. Gak ada hubungannya. Cuma jadi salah satu bahan katekisasi. Tetapi tidak sungguh-sungguh dialami oleh orang-orang percaya. Tapi ada satu fase yang lain, saudara. Itu sebabnya sejarah sering dikatakan ada kayak bandul itu, saudara. Kadang ke kiri, terlalu kiri. Tetapi sebaliknya terus kemudian perjalanan menuju ke kanan, terlalu kanan, saudara. Orang-orang menjadi kemudian terobsesi dengan Roh Kudus itu. Roh Kudus menjadi sesuatu alternatif karena ada kekecewaan terhadap gereja modern yang kurang menekankannya. Lalu orang mulai mencoba untuk mengalami. Muncul gerakan karismatik, gerakan pasca modern, saudara.
Yang sayangnya kemudian Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang kemudian dieksploitasi. Orang hanya semacam menjadikan Roh Kudus itu tontonan saja. Yang seakan-akan mau ditunjukkan untuk menjadi tontonan banyak orang supaya mengalaminya. Soalnya ini yang saya sebut obsesi itu. Kedua-duanya bandul itu saudaraku adalah sesuatu yang salah mengerti Roh Kudus di dalam pemahaman Alkitab. Roh Kudus adalah Allah pribadi, Allah Tritunggal yang senang dikenali, yang begitu berperan dalam hidup orang-orang Kristen. Tetapi jangan sampai kita salah mengerti. Kita harus belajar dengan sungguh, lebih sungguh lagi mengenal Dia, kuasanya, karyanya, sehingga kita boleh memahami dengan benar. Sejarah menunjukkan gereja pernah gagal di dalam dua ekstrem. Zaman ini secara kontekstual adalah zaman yang sangat mengutamakan yang namanya spiritualitas. Manusia walaupun dengan teknologi yang maju justru semakin kecewa dengan teknologi. Mereka melihat bagaimana teknologi membawa manusia memang secara peradaban seakan-akan lebih maju. Tapi begitu banyak masalah yang menyertai perkembangan teknologi. Manusia memikirkan tentang spiritualitas, tentang sesuatu yang di luar dirinya yang begitu berkuasa. Tetapi kemudian seiring dengan itu manusia menjadi sangat pragmatis. Manusia mengatakan yang penting itu saya mengalaminya. Yang penting saya itu bisa merasakannya. Dan dicampur dengan subjektivitas. Kamu tidak ngerasa tidak apa-apa, tapi aku merasakannya. Saudara, manusia menjadi begitu pragmatis dan subjektif. Sehingga kemudian pengertian pemahaman tentang Allah Roh Kudus menjadi sesuatu yang lebih sering disalah mengerti. Saudara, manusia berbicara tentang hal yang seakan-akan kemudian begitu jauh dari kebenaran firman Tuhan yang saya jelaskan. Itu sebabnya saya sebut sebagai alasan kontekstual. Jangan sampai sejarah mengulang kesalahan. Tetapi juga kita harus waspada dengan zaman ini. Mengapa kemudian pribadi Allah Roh Kudus itu perlu dengan sungguh-sungguh kita pahami, kita mengerti. Setelah itu sebabnya kita bersyukur hari ini dalam peringatan Pentakosta. Gereja mengajak kita sejenak belajar kembali tentang Roh Kudus. Tentu bukan cuma setahun sekali, saudara. Harapannya kita sungguh-sungguh boleh memahami, mengenalnya. Dan bukan cuma mengenalnya, tetapi mengalaminya di dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini tentang hidup yang berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, Tuhan Yesus sebelum ia ditangkap, dia tahu persis apa yang akan dialami oleh para muridnya. Yesus tahu kualitas para muridnya, termasuk kualitas saudara dan saya hari ini. Itu sebabnya dia menjanjikan ada penolong yang lain, saudara. Dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, disalibkan. Memang setelah bangkit dia masih akan menampakkan diri kepada para muridnya. Tetapi kemudian dia akan naik ke surga. 10 hari lalu kita memperingatinya bersama, saudara. Itu sebabnya dia berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa itu mengutus penolong yang lain. Saudara, istilah penolong yang lain menunjukkan Roh Kudus itu punya kualitas yang sama sebagai Allah. Tetapi dia sekaligus berbeda sebagai pribadi. Dia adalah pribadi Allah Tritunggal. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri. So Yesus mengatakan, aku akan meminta supaya Roh Kudus itu diberikan kepadamu. Aku tidak mau membiarkan engkau sebagai yatim piatu, kata Tuhan Yesus. Kita memerlukan Allah. Itu sebabnya Roh Kudus diutus sebagai anugerah bagi setiap orang percaya. Saudara, ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidup orang percaya, tentu ada satu perbedaan yang dihasilkan. Kita menjadi manusia yang berbeda dari kita sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu kehidupan yang berbeda. Kehidupan seperti itulah yang diperkenalkan sebagai kehidupan yang berkemenangan itu. Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus mengubahkan kita, menopang kita, menyempurnakan kemenangan demi kemenangan kita, saudara. Di sanalah kita belajar tentang hidup yang berkemenangan itu. Pagi hari ini, saya rindu untuk mengajak kita melihat seperti apa hidup berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus itu.
Setidaknya ada 3 gambaran saudara yang ingin saya tekankan kepada saudara sekalian pagi hari ini. Hidup Kristen adalah hidup yang berkemenangan. Bukan karena kita menjadi orang yang lebih gagah, lebih kuat. Tetapi karena ada Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Oleh kuasanya lah hidup kita ini disebut berkemenangan. Apa maksudnya saudara? 3 hal. Yang pertama, hidup berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus adalah hidup yang bersandar akan Tuhan. Hidup yang bersandar akan Tuhan. Saudara, sekali lagi, Tuhan Yesus tahu kualitas para muridnya, kualitas saudara dan saya. Saudara dan saya, para murid, kita ini lemah dan terbatas. Saudara, kita lemah. Tetapi kita harus menghadapi begitu banyak tantangan di dalam kehidupan Kristen. Hidup Kristen sama sekali bukan hidup yang kemudian diperlancar. Hidup Kristen sama sekali bukan hidup yang tidak akan ketemu dengan onak duri, dengan berbagai macam tantangan. Hidup Kristen adalah hidup yang bahkan akan selalu menghadapi hambatan-hambatan, bahkan serangan dan ancaman. Itu firman Tuhan very clear. Karena harus menghadapi itu sementara kita adalah orang-orang yang lemah, lagi terbatas. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu. Supaya kita tidak lagi mengandalkan diri kita. Kita lemah, kita terbatas, kita akan menghadapi tantangan. Karena itu kita harus mengandalkan Roh Kudus. Saudara, pelajaran yang paling jelas tentang ini, saudara bisa baca di dalam Roma pasal 8. Kita nggak ada waktu untuk memperhatikannya, saudara, nanti saya harap karena ini pas hari Pentakosta juga, saudara baik juga saudara membaca Roma 8 di dalam renungan kita hari ini, saudara. Dalam Roma 8, kalau saudara membaca LAI memberi judul Hidup oleh Roh. Saudara, hidup yang oleh Roh digambarkan Paulus, lalu Paulus menjelaskan hidup yang oleh Roh itu. Di ayat yang ke-31 memuncak Paulus mengatakan hidup yang oleh Roh adalah hidup yang kemudian mengatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Itu loh saudara, hidup berkemenangan itu. Hidup oleh Roh adalah hidup yang Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Sehingga Paulus mengatakan jikalau Allah itu ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita itu bersandar kepada Dia, maka hidup kita itulah hidup yang berkemenangan itu. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Sehingga kita dikatakan tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Bukan karena kita yang kuat dan gagah, tetapi karena Roh, karena Allah ada bersama dengan kita. Nah saudara, kalau saudara membaca beberapa ayat sebelumnya, sebelum ayat 31 ini, Paulus bahkan memberikan satu contoh saudara, yang menarik sekali. Sesuatu yang sepertinya sederhana, yang sehari-hari, tapi Paulus ingin menunjukkan di sanalah jelas sekali, bahkan dalam sesuatu yang sederhana dan keseharian. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu, kita perlu mengandalkan Dia. Yaitu di ayat 26 dan 27, saya bacakan saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan saudara, kita lemah, kita terbatas. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Mungkin kita membayangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Perhatikan saudara, lalu Paulus melanjutkan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara, yang Paulus pakai sebagai contoh adalah kehidupan yang sederhana dan sehari-hari, yaitu doa. Paulus mengatakan, kamu tidak tahu bagaimana harusnya berdoa. Mungkin sampai sini ada di antara kita yang mengatakan, kalau doa mah gue juga tahu. Saya biasa berdoa. Satu hari orang Kristen biasa doa 5 kali minimal. Bangun tidur, makan 3 kali, sebelum tidur. Kita biasa berdoa, masa gak bisa berdoa? Saudara, Paulus mengatakan di dalam hal yang sederhana kelihatannya. Yang sehari-hari kita itu lemah. Kita tidak tahu bagaimana berdoa. Apa maksudnya? Saudara, doa dalam hidup Kristen seakan-akan begitu sehari-hari.
Kita bisa berdoa seperti tadi berlutut, duduk, berdiri, berjalan, kita boleh berdoa. Bahkan ketika terbaring sakit, lagi tidur berbaring, kita berdoa. Kita bisa berdoa sambil buka mata, tutup mata, sambil ngomong dengan bersuara, sambil diam di dalam hati. Setelah doa begitu mudah, bukan? Tapi Paulus berkata, kamu tidak tahu bagaimana berdoa. Roh membantu dalam kelemahanmu. Apa maksudnya, saudara? Setidaknya ada dua hal, saudara, yang kita bisa tangkap. Yang pertama, saudara, saya lanjutkan ya, baca ayat itu ya, saudara. Dikatakan di sana, tapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Ada dua hal, saudara. Yang pertama adalah tentang keluhan. Sebagian mengatakan keluhan-keluhan roh, menaikkan doa dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Katanya ini bahasa roh. Saudara, saya kira itu penafsiran yang keliru, bahkan ngawur cenderungnya. Keluhan-keluhan ini, kalau saudara membaca di ayat 22, ayat 23, dan ayat 26, 3 kali muncul istilah keluhan, mengeluh. Saudara, keluhan itu terkait dengan pergumulan, dengan penderitaan. Ayat 22, ayat 23, dan ayat 26 ini. Sehingga waktu dikatakan roh itu menaikkan doa itu dalam keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Saudara, itu terkait dengan pergumulan kita. Saudara, kadang saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang pernah mengalami. Tapi kadang dalam kehidupan ini kita mengalami pergumulan yang saking beratnya. Sampai kita itu speechless. Tidak bisa ngomong, saudara. Orang tanya sama kita, bagaimana keadaanmu? Rasanya ada sesak di sini. Kita pengen cerita tapi sulit untuk menyampaikannya. Bahkan di dalam doa. Kadang-kadang saudaraku di dalam pergumulan yang begitu berat itu. Kita pengen ngomong tapi tidak bisa. Yang keluar hanya air mata dan kesesakan yang begitu menyesakkan. Saudara, keluhan-keluhan yang tak terkatakan dikatakan itulah kelemahan kita. Itulah saudara dan saya. Orang-orang yang lemah dan terbatas. Ada hal yang kita gak mampu bahkan untuk mengekspresikannya. Ibaratnya kita itu perlu minta tolong. Tapi untuk minta tolong pun kita gak bisa menyampaikannya. Itulah kadang-kadang dalam pujian dikatakan sebagai bahasa tetesan air mata. Kita hanya bisa menangis. Speechless. No words. Tapi dikatakan Allah itu memahami hati nurani. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Roh Kuduslah yang menerjemahkan apa yang gak bisa kita kata-katakan itu kepada Allah. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Kita begitu lemah. Bahkan di dalam kelemahan kita untuk minta tolong pun kita gak bisa menyampaikannya. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus kuasanya menolong kita dalam kelemahan kita. Yang kedua, saudara, kelemahan kita untuk mengerti kehendak Allah. Ketika berdoa, tentu kita banyak menyampaikan kehendak kita. Bukan tidak boleh, saudara. Tentu saja boleh. Kita punya kehendak, kita punya keinginan. Kita menyampaikan kehendak-kehendak kita. Tapi Alkitab pun mengajarkan kita yang penting bukan kehendak kita. Tapi kehendak Tuhan. Masalahnya, kita lemah. Kita terbatas. Kita tidak ngerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus menolong dalam kelemahan kita. Di tengah-tengah doa kita, kita memohon Tuhan. Allah Roh Kudus tolong aku mengerti kehendak Tuhan. Di sana Roh Kudus akan menolong kita. Membentuk kita. Membuat kita pelan-pelan belajar memahami. Mungkin tidak langsung, tidak direct. Karena sekali lagi kita lemah dan terbatas. Tapi dia akan memimpin kita. Memahami kehendaknya. Itulah kuasa Roh Kudus. Bahkan di dalam hal yang sederhana. Di dalam keseharian. Kita butuh untuk bersandar kepada dia. Bersandar untuk Roh Kudus menolong kita menyampaikan segala keluh kesah kita yang bahkan tak terkatakan itu. Dan bersandar pada kuasanya untuk menolong kita memahami kehendak Allah. Itulah hidup yang berkemenangan. Saudara, kalau dalam hal yang sederhana dan keseharian. Kita tidak bersandar. Jangankan saudara kita bisa bersandar pada hal-hal yang lebih besar. Hari ini kita merayakan Roh Kudus yang dianugerahkan. Tuhan ingin hidup saudara dan saya adalah hidup yang berkemenangan.
oleh kuasa Roh Kudus. Mulailah dari yang sederhana. Bersandarlah kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biar Tuhan yang menolong kita. Bahkan untuk berkata-kata di dalam doa. Di dalam memahami kehendaknya. Itu hidup yang berkemenangan. Yang kedua, saudara. Hidup berkemenangan oleh kuasa Roh adalah hidup yang bersaksi tentang Tuhan. Saudara, tujuan hidup Kristen adalah untuk bersaksi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, tadi juga dibacakan ayatnya kepada kita, Yesus berkata, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu tugas kita, saudara. Saudara, hidup Kristen punya satu tugas untuk bersaksi. Saudara, kalau enggak, maka waktu kita pertama kali kenal Tuhan, itu saudara adalah hari yang paling baik kita ketemu Tuhan, bukan? Kita tidak lagi akan berdosa di surga sana, saudara. Dan kita akan meninggalkan dunia ini, kita bertemu dengan Dia. Tapi itu bukan yang terjadi. Kita masih ada di dalam dunia ini. What for? Untuk apa? Saudara, jawabannya adalah karena ada tugas yang Tuhan berikan. Itulah hidup Kristen. Hidup Kristen itu saudara diakhiri ketika tugas kita selesai. Akhir hidup kita bukan berbicara soal umur. Akhir hidup kita bukan berbicara soal kondisi badan kita. Akhir hidup kita bukan ditunjukkan dari apa kita masih bisa menikmati dunia ini atau tidak. No. Akhir hidup kita, Tuhan akan menjemput saudara dan saya ketika tugas itu sudah selesai. Mungkin umur kita belum setua yang lain. Mungkin badan kita juga lebih kuat dari yang lain. Belum waktunya. Mungkin saudaraku kita masih begitu banyak hal di dunia yang masih perlu kita nikmati. Tetapi kalau tugas sudah selesai, Tuhan pasti jemput kita. Dengan kata lain sebaliknya, kalau Tuhan belum jemput, artinya Tuhan masih punya tugas bagi kita sekalian. Dan tugas itu Alkitab mengatakan untuk engkau menjadi saksi. Dan karena tugas itulah Tuhan kemudian memberikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dikatakan akan menjadi saksi. Di ayat yang ke-26-27 saudaraku. Di pasal 15 Injil Yohanes dikatakan ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang. Yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dikatakan dengan jelas saudara, ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Saudara, Roh Kudus diberikan supaya di dalam kita itu dia mendorong kita, memampukan kita, menolong kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Roh Kudus yang di dalam kita itu akan menggerakkan kita. Memampukan kita. Hidup berkemenangan adalah hidup yang bersaksi tentang Tuhan. Saudara, banyak orang bersaksi, tetapi seringkali bersaksi tentang diri sendiri. Saya melakukan ini, melakukan itu, saya pelayanan ini, pelayanan itu. Saudara, itu bukan kesaksian karena kuasa Roh Kudus. Kesaksian karena kuasa Roh Kudus adalah kesaksian yang bersaksi tentang Kristus. Bukan tentang diri. Sebaliknya ada juga orang yang bersaksi tentang diri, tapi lebih banyak cerita tentang dosa-dosa diri. Sebelum percaya Tuhan, saya itu orang yang jahat, suka menganiaya istri saya. Terus cerita detail, kesaksian 30 menit, 28 menitnya cerita dosa. Baru endingnya 2 menit dia bilang, puji Tuhan, Tuhan selamatkan saya. Nah, itu bukan kesaksian oleh kuasa Roh Kudus. Kesaksian oleh kuasa Roh Kudus adalah kesaksian tentang Kristus. Kita rindu, kita senang. Kita terus berkobar-kobar, ingin cerita tentang Kristus, bersaksi tentang Kristus kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada teman-teman kita, kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita senang cerita tentang Kristus. Sebagian orang berkata, tapi saya tidak pintar ngomong, Mbak. Saya tidak kayak Bapak bisa ngomong-ngomong sambil gaya-gaya. Saya tidak bisa. Setelah Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-10 berkata kepada para muridnya. Apabila mereka menyerahkan kamu, maksudnya ke pengadilan. Jangan kamu khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang akan berkata-kata,
melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara, tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya adalah untuk bersaksi. Dan untuk tujuan itulah Tuhan menganugerahkan Roh Kudus. Supaya Dia yang akan memampukan kita untuk bersaksi. Untuk berkata-kata tentang Kristus. Dalam pelayanan, seringkali saya ketemu dengan orang-orang yang harus dilayani, saudara. Yang sulit sekali saya mengandalkan cuman saya. Saya percaya yang saya katakan itu bukan dari saya. Saya percaya Roh Kuduslah yang telah bekerja. Menolong saya berkata-kata. Roh Kuduslah yang membuat saya mengerti. Lalu menyampaikan itu melalui kata-kata. Lalu membuat kata-kata itu dimengerti oleh orang yang saya ajak bicara. Di sanalah kita melihat hidup yang berkemenangan itu. Kalau saudara gak pernah bersaksi, saudara gak akan punya cerita tentang hidup berkemenangan seperti itu. Tapi kalau saudara mulai bersaksi, saudara akan bisa bercerita tentang bagaimana Tuhan memakai saudara yang tidak pintar ngomong, yang kata-kata terbatas, tetapi bisa membawa orang untuk datang kepada Tuhan dan percaya. Saudara, hidup berkemenangan adalah hidup yang bersaksi tentang Tuhan. Yang terakhir, kesaksian tentu saja bukan cuma kata-kata, saudara. Kesaksian itu juga dalam perbuatan dan tindakan. Di sana saya katakan hidup yang berkemenangan oleh kuasa roh adalah hidup yang bersandar kuasanya. Hidup yang bersaksi tentang Tuhan. Dan hidup yang berbuah bagi Tuhan. Saudara, kalau saudara melanjutkan bacaan kita dalam Injil Yohanes sampai pasal 15. Ayat yang ke-8 Yesus berkata, Bapamu itu dimuliakan ketika engkau berbuah banyak. Tuhan ingin saudara dan saya, orang-orang yang percaya itu, menghasilkan buah yang banyak. Dengan demikian hidup kita memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan. Bukan hanya untuk menolong kita bersaksi tentang Tuhan, tetapi juga untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Paling gampang saudara, buah bagi Tuhan dijelaskan Paulus dalam Galatia pasal yang ke-5. Yaitu tentang buah Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, mengubahkan kita. Sehingga kita bisa menghasilkan buah yang bisa dirasakan, dicicipi, dikecap oleh orang-orang sekitar kita. Roh Kudus bekerja, orang mulai melihat, hidupmu berubah sekali ya. Aku bisa merasakan kasih, ada sukacita di sana, ada damai sejahtera di sana. Saudara, karena Roh Kudus yang bekerja itu, mengubahkan kita. Menghasilkan buah yang dicicipi oleh orang sekitar kita. Keluarga kita, teman-teman kita. Mereka mengatakan, you changed. Kamu berubah. Hidupmu sekarang menghasilkan buah yang rasanya different. Itulah karya Roh Kudus. Terakhir saudara. Dalam karya Roh Kudus yang Alkitab jelaskan, selain buah roh, juga adalah karunia Roh Kudus. Alkitab mengatakan kepada setiap orang percaya, Roh Kudus itu bekerja, memberikan karunia untuk melayani. Tidak ada yang terkecuali. Setiap orang mendapatkannya. Minimal satu. Tetapi semua anggota tubuh itu diberikan karunia untuk melayani. Saudara, engkau dan saya setiap hari Minggu datang menyembah Allah yang melayani. Allah kita Yesus Kristus adalah Allah yang mengatakan, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu sebabnya ketika kita menyembah Allah yang seperti ini, tentu saja kita akan didorong untuk melayani. Mana mungkin kita menyembah Allah yang melayani, tapi kita tidak suka melayani. Dan Roh Kudus diberikan, sehingga kita tidak ada alasan tidak melayani. Karena setiap orang diberikan karunia untuk berbagian di dalam pelayanan dalam tubuh Kristus. Saudara dan saya, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang menghasilkan buah itu. Hari ini kita merayakan dicurahkannya Roh Kudus bagi orang percaya. Mari saudara kita merayakannya dengan hidup yang berkemenangan. Yaitu hidup yang lebih bersandar kepada Dia dalam segala aspek hidup, bahkan yang sederhana sekalipun. Kita bersandar supaya Dia menolong kita, bahkan untuk mengekspresikan apa yang kita tidak bisa ekspresikan. Tetapi juga untuk memahami kehendak Allah. Mari kita merayakannya dengan kita
lebih lagi bersaksi. Jangan takut, jangan khawatir karena yang kita andalkan bukan kuat gagah kita. Tetapi kesaksian Roh Kudus melalui kita tentang Kristus. Mari kita menghasilkan lebih banyak buah. Buah melalui karakter kita. Tetapi juga di dalam tindakan dalam pelayanan kita. Hari ini kita merayakannya. Kita mensyukuri Tuhan memberikan Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita merayakan dengan menghargainya dan menghidupinya dengan nyata. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdoa.